Shalom Bapak Ibu dan Saudara, kita bertemu kembali dalam Efrata Devotion. Hari ini renungan kita dari Mazmur pasal 27 ayat yang keempat. Begini firman Tuhan, saya akan bacakan untuk kita. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Mengawali renungan ini, izinkan saya bertanya, jika Tuhan menyuruh Anda meminta satu hal, apa yang Anda minta? Hanya satu hal. Kira-kira apa isi permintaan Anda? Harta? Jabatan? Mobil mewah? Istana? Coba pikirkan sejenak. Adakah permohonan kita sama seperti pemazmur? Satu hal yang dia minta, permintaannya tidak banyak. Hanya satu hal. Tidak banyak yang menjadi keinginan hatinya, hanya satu, yaitu diam di rumah Tuhan seumur hidup, menyaksikan kemurahan Tuhan. Daud punya istana yang megah, punya tempat istirahat, tempat santai. Di istana ada persediaan makanan, minuman yang cukup, bahkan lebih dari yang dibutuhkan. Ada permaisuri dan dayang-dayang yang cantik, yang siap melayani dia. Apa yang diinginkannya bisa didapatkannya di istana. Tidakkah itu lebih menyenangkan daripada tinggal di rumah Tuhan? Manusia punya kecenderungan mengejar apa yang mereka belum dapat, mencari apa yang mereka belum miliki. Setelah mereka mendapat apa yang mereka kejar dan menemukan apa yang mereka cari, ternyata mereka tidak pernah puas dengan apa yang ada pada mereka. Setelah Daud berada di puncak karir, menduduki tahta kerajaan, dia berkata, satu hal yang telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan, seumur hidupku menyaksikan kemurahan Tuhan. Ternyata jabatan, tahta, wanita tidak cukup memuaskan hatinya. Dia butuh Tuhan. Raja Salomo pernah disuruh Tuhan meminta apa yang diinginkannya. Mintalah apa saja yang hendak kuberikan kepadamu, kata Tuhan. Maka berkatalah Salomo, berilah sekarang kepadaku hikmat dan pengertian, supaya aku dapat keluar dan masuk sebagai pemimpin bangsa ini. Sebab siapakah yang dapat menghakimi umatmu yang besar ini? 2 Tawarikh 1 ayat 10. Satu hal yang diminta Raja Salomo, hikmat dan pengertian. Bukan kekayaan, bukan harta benda, bukan nyawa musuh-musuhnya. Tuhan berkata, karena engkau meminta hikmat dan pengertian, maka kebijaksanaan dan pengertian diberikan kepadamu. Selain itu, Tuhan berikan kekayaan, harta benda, dan kemuliaan yang belum pernah dimiliki raja-raja sebelum Salomo, dan sesudah dia tidak ada lagi. Kembali ke pertanyaan di awal, apa satu hal yang menjadi doa dan keinginan Anda, namun dapat mencukupi segala kebutuhan hidup Anda? Mintalah supaya hidup Anda selalu bersama Tuhan dan Tuhan bersama Anda. Jika Anda bersama Dia, apa yang kurang lagi? Semua Dia sediakan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, berilah hikmat kepada kami, supaya dengan hikmat daripada Tuhan kami meminta apa yang menjadi hal yang terpenting dalam kehidupan kami. Ajarlah kami supaya kami meminta, memohon, berdoa, supaya kasih karunia Allah menolong kami selalu tinggal di dalam Tuhan, dan Tuhan tinggal di dalam kami. Karena kalau kami berjalan bersama dengan Tuhan, apa yang menjadi kebutuhan kehidupan kami, Tuhanlah yang menyediakannya. Tuhanlah yang akan menjadi gembala bagi kami, Tuhan menjadi penolong bagi kami, Tuhanlah yang menjadi sumber berkat bagi kami. Bapa di surga, biarlah sekali lagi kami tidak hanya meminta hal yang sementara, tapi yang bernilai kekal. Itulah yang menjadi keinginan hati kami. Itulah yang menjadi isi doa kami.
Berkati anakmu yang sudah mendengar Ephrata Devotion, supaya dia pun selalu meminta Tuhan ada bersama dengan dia, dan dia pun bersama dengan Tuhan. Berkati kehidupannya, rumah tangganya, usaha pekerjaannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.